Selamat pagi. Jess, ini komen keren loh. Ya, ini masalah perlambungan baru sekarang ini ada komen-komen yang kayak gini. Dari Komarwabula. Kalau gak makan 18 jam, apa bakteri jahat di usus dan lambung bisa mati? Ini manusia ini unik ya. Manusia ini punya keunikan yang sangat luar biasa. Jos, keunikan manusia ini jos banget. Berhubungan dengan bakteri jahat di usus. Usus itu nomor 2 ya Pak. Lambung dulu baru usus ya. Lambungmu itu memiliki asam lambung yang sangat asam sekali. Tapi berbeda dengan binatang ya. Jangan disamakan dengan binatang. Kalau binatang itu ada beberapa asam lambungnya minus. Di bawah 1. Kalau manusia itu 1-2 bahkan bisa 3. Itu asam lambung manusia. Semua bakteri virus mati di lambung. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada bakteri-bakteri yang tahan terhadap lambung. Itu sebabnya manusia ketika makan sayur, dia bisa keluar sayur lagi. Karena apa? Karena sayur mengandung fiber. Ya, serat. Serat itu susah dicerna, lambat diserap. Makanya jadi TAI. Kalau binatang tidak. Binatang itu pasti hancur semuanya. Kamu lihat teletong kebo, kamu lihat kotoran ayam, kamu lihat kotoran binatang yang lain ya. Semuanya hancur. Beda dengan manusia. Manusia kadang masih keluar jagung, keluar bayam, keluar kangkung gitu. Karena sistemnya lambung kita itu menghancurkan makanan. Dia tidak murni asam, tapi dia butuh enzim. Enzim yang membantu penghancuran. Setelah itu dibawa ke usus dicerna lagi. Nah, kemudian sarinya diserap. Tentang gulanya, tentang asam aminonya, tentang mineralnya, tentang vitaminnya, tentang nutrisinya diserap. Dan kemudian dibawa oleh darah menuju kepada pengolahan kedua, yaitu di liver. Dari liver, racunnya disaring juga. Ya, yang ketiga, racun yang ketiga disaring ya di ginjal. Itu kalau kamu mau melihat itu. Lambung memang fungsinya menghancurkan makanan, mengaktifkan enzim pencernaan, dan membunuh bakteri dan virus. Banyak sekali yang dibunuh. Tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Protein itu yang namanya daging, telur, itu dipecah langsung, dan kemudian dicerna oleh usus, dan kemudian diserap langsung oleh tubuh. Tapi kalau sayuran tidak. Ya, karbohidrat tidak sepenuhnya hancur karena dia seperti yang tadi saya katakan sulit dicerna, lambat diserap. Makanya jadi TAI. Kalau makananmu seperti yang saya sampaikan, telur, ikan, daging, dan seafood, maka bisa 2, 3, 4 hari kamu baru BAB. Karena ususmu kosong. Kenapa kosong ya? Karena tidak ada ampas. Tapi kalau makananmu nasi, tepung, gorengan, jajanan, cemilan, kue, ya, kecapan, nah itu semuanya jadi TAI itu. Ya, jadi TAI. Nah, yang diserap apa? Ketika dicerna oleh usus, yang diserap apa? Yang diserap itu glukosa, sakrosa, fruktosa. Sama beberapa mineral yang di dalamnya. Sama vitamin yang di dalamnya. Itu yang diserap. Tapi lebih banyak apanya? Lebih banyak gulanya. Nah, itu yang harus kamu wanti-wanti. Makanya tahap awal pencernaan itu di lambung. Makanya ketika seringkali kamu mendengarkan saya bicara, hidupmu itu tertolong sama keputusanmu sendiri, bukan sama situasional. Kalau binatang beda. Kamu pernah lihat burung pemakan bangkai, itu tulang pun dimakan. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada asam yang ekstrim, sehingga bisa menghancurkan tulang. Kalau manusia tidak bisa. Kamu makan tulang ya tidak hancur-hancur itu. Ya, gigi, kamu makan ketelan gigi ya tidak bisa hancur. Gitu. Kalau binatang kayak luwak itu makan biji kopi ya keluarnya kopi gitu. Burung-burung makan biji ya keluarnya biji. Tapi kalau kamu bicara masalah kotoran, maka burung atau hewan-hewan itu memiliki asam yang lebih kejam lagi ya. Sehingga mereka ini hampir terlumat semua. Pernah enggak kamu melihat kebo
yang makan rumput keluarnya rumput, nggak ada. Kalau kamu makan rumput keluarnya rumput. Makan kangkung keluar kangkung, itu betul. Nah, ini yang terjadi di manusia. Kalau di binatang hampir semua virus, racun, bakteri mati. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu ada kebobolan. Manusia bisa lolos. Nah, bakteri-bakteri yang lolos dari lambungmu masuk ke usus, nah itu yang membahayakanmu. Yang bisa membuat masalah penyakit. Autoimun itu dari situ. Terus kemudian tipes itu dari situ. Sehingga itu justru malah jadi membebani dan meracuni. Nah, bakteri-bakteri yang mikroorganisme yang bisa lolos dari asam lambung manusia, itu ada yang namanya, seperti yang kemarin saya buat ini konten ya, ada yang namanya Helicobacter. Ya, Helicobacter itu bisa hidup di lambung dengan suhu 1. Bukan dengan suhu, dengan asam 1. Dia bisa hidup. Nah, ini kalau itu lolos di tubuhmu, dan itu menjadi masalah di tubuhmu, makanya itu bisa menjadi problem yang kemudian nyambung gitu. Sehingga menjadi masalah di dalam tubuhmu. Ada lagi bakteri yang bisa lolos itu kayak salmonella. Itu juga asam 1 pun masih bisa lolos di sana. Makanya betul-betul kamu yang harus peduli dengan itu ya. Supaya bakteri-bakteri ini tidak masuk ke kamu. Karena tidak bisa dideteksi itu dengan mata telanjang kita. Ya, nah itu kan muncul dari mana bakteri-bakteri itu ya, pasti ya dari makanan lah. Ya, pasti dari makanan. Nah, itu sebabnya kemarin ada yang tanya, Pak, kalau saya makannya mentah, boleh enggak, Pak? Ya, kenapa kalau bisa dimatengin makannya mentah? Kan gitu. Mentah bagus loh, nutrisinya penuh. Kalau dimasak itu berarti sudah terjadi oksidasi. Ya, tapi ya mau di mana lagi? Banyak orang yang menjadi kontra, pro dan kontra, ya sudahlah. Terus kemudian ada juga bakteri yang bisa lolos dari lambung yang suka terjadi, muntaber. Kenapa orang bisa muntaber? Penyebab muntaber itu bakterinya namanya norovirus. Itu bakteri-bakteri itu. Ada juga yang terjadi ke anak-anak, yaitu bakterinya rotavirus, itu terjadi ke anak-anak. Nah, kenapa mereka bisa lolos? Karena alasan-alasan tertentu yang paling utama dan paling lazim adalah mereka bersembunyi di dalam makanan, gitu. Dan kemudian kenapa bisa lolos dari asam lambung? Jangan marah ya kalau saya ngomong ya, karena kamu sering ngobatin lambungmu itu, mules dikit sakit dikit, mesti ada prasolnya, gitu. Nah, saya semenjak tahu itu enggak pernah saya mau minum itu. Mules saya biarin mules saja. Ambil napas, keluarkan, ambil napas, keluarkan gitu. Ketika orang lain bilang, "Oh, kamu kena MAH," dikasih obat MAH, saya enggak akan minum itu. Karena apa? Biarkan lambungmu bermanuver dengan sendirinya. Jangan obat-obatin. Kalau kamu obat-obatin lambung, itulah yang membuat lambung kehilangan filter. Ya, kehilangan filter sehingga sebagian besar kuman dia tidak mati, tapi justru malah berbahagia sehingga bisa lolos sampai ke usus. Ya, ya sayur aja keluar masih bisa. Sayur aja masuk ke lambung, dihancurkan sama asam lambung aja masih bisa keluar sayur. Ya, kangkung keluar kangkung, itu kan terjadi sama kamu tuh. Ya, dulu saya seperti itu, tapi sekarang ini saya ndak melihat lagi. Makanya saya selalu menyarankan supaya teman-teman ini minum suplemen yang membantu untuk masalah pencernaan. Yang namanya adalah probiotik. Tape itu probiotik, tapi tape tidak mencapai 100 billion bakteri. Ya, tape itu probiotik. Semua yang mengalami fermentasi itu probiotik bagus. Tapi beberapa kamu mengharam-haramkan. Ya itu pilihan ya, itu pilihan. Wine itu bagus. Saya minum wine. Bir itu bagus. Arak itu bagus. Ya, semua yang fermentasi itu bagus. Tapi kalau kelebihannya mabok. Ya, diminum secukupnya. Kalau kamu tidak mau mengkonsumsi itu, yang paling disarankan ya probiotik. Makanya selalu saya sampaikan makan lemak hewan dan makan probiotik. Probiotik yang paling bagus ya cari yang CFO-nya 100 billion up.
100, 120, 200 itu bagus.